Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, para engineer Universitas Sains dan Teknologi Komputer di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ambang di mata kuliah Teknik Pendingin 2. Pada pertemuan ke-13 kita akan bahas tentang prinsip kerja AC split ya. Nah, AC split seperti apa AC split itu? Ya, apa bedanya dengan AC window? Ya. Nah, simak dari awal sampai akhir agar kalian tidak gagal paham ya. Oke. Nah, yang di Kendal, di Weleri, mana suaranya? Yang di Majapahit, di Siliwangi, di Ungaran, di Sruwen, di Kartosuro, di Purworejo, Purwokerto, Purwodadi, mana suaranya? Silakan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke kawan, tampak di sini ada dua buah gambar. Yang ini gambar yang AC window ya, AC window ya. AC window itu AC jendela ya. AC jendela itu AC-nya indoor dan outdoornya menjadi satu bagian walaupun dipasang di tembok dan separuh keluar di dinding dan separuh keluar di dinding bagian dalam ruang dan bagian luar. Nah, maka disebut AC window ya. Nah, namun tidaklah banyak sekarang populasi dari masyarakat yang menggunakan AC window ini karena berisik dan mengganggu ya suara, karena kita mendengar langsung suara fan, blower, kondensor, outdoornya karena terpasang di jendela kamar atau ruangan. Nah, oleh karena itu kita akan bicarakan AC split. Nah, AC split itu disebut split karena terbelah menjadi dua bagian. Satu di indoor, nah ini satu di indoor, nah dan satu di outdoor. Nah, ini yang di outdoor ya. Jadi ada komponen outdoor ya, ini ada komponen indoor ya. Yang ini yang indoor ya. Nah, ini yang sekarang banyak digunakan pada ruangan-ruangan masyarakat, kamar atau kantor ya. Sedangkan yang dipakai di rumah sakit yang besar ya atau di mall-mall ya, ini menggunakan AC sentral. Seperti ini ya. Cerobong atau blowernya AC sentral dipasang di plafon ruangan-ruangan seperti swalayan, rumah sakit ya. Kampus-kampus besar yang menggunakan AC sentral menggunakan blower seperti ini. Oke kawan, apa saja yang ada pada sistem kerja dari AC split? Simak dari awal sampai akhir. Silakan yang di YouTube siapa yang sudah gabung ya Pak Ambang, cek ya. Oh, rupanya belum ada yang gabung ya. Masih pada tidur atau masih bekerja ya. Oke, nggak apa-apa, nanti silakan disimak saja. Pak Ambang lanjutkan ya. Perhatikan kawan, di sini ya. Di AC split kita mulai dari yang paling bawah, ini ada kompresor. Kemudian di kompresor di sini ya, ini kompresor ya. Ini ada bagian kondensor ya, outdoor ya. Ini outdoor, ada kondensor, ada fan outdoor yang berfungsi untuk mendinginkan ya kondensor ya agar tidak terlampau panas. Kemudian di sini ada kompresor ya, kompresor yang berfungsi untuk menghisap gas freon ya dan mendorong keluar dari kompresor untuk masuk ke kondensor dan masuk ke expansion valve, kemudian masuk ke internal ya, ke indoor, yaitu menuju ke filter, menuju ke evaporator ya, sehingga bisa terjadi proses pendinginan. Nah, kalau kita bicarakan satu bagian demi bagian, kompresor sama halnya dengan kompresor di kulkas, sama halnya dengan kompresor di AC mobil, hanya bedanya dengan AC mobil kalau kompresor AC split ini bertegangan 220 volt ya atau 380 ya. Kalau yang AC sentral menggunakan 3 fase berarti menggunakan kompresor 380. Sedangkan AC mobil menggunakan putaran mesin, menggunakan puli melalui
melalui fan belt yang terkoppel dengan puli stasioner terhadap mesin ya, mobil atau kendaraan. Namun secara fungsi sama, baik kompresor kulkas, refrigeran yang lain, AC mobil maupun AC window serta AC split sama fungsinya, yaitu menghisap ya gas freon ya dan mendorong ya bahan pendingin refrigeran ini agar bersirkulasi dan memompanya melalui proses filter ya, melalui proses kondensasi menuju ke evaporator dan evaporator kembali kepada kompresor ya, melalui proses pengfilteran ya, agar tidak lagi ada kotor, zat-zat kotor ya, seperti serbuk besi akibat proses kompresi ya, atau udara atau uap air yang bersirkulasi di dalam bahan pendingin. Kalau di sini Pak Bang tuliskan ya, berfungsi mensirkulasikan aliran refrigeran dari kompresor. Refrigeran freon akan dipompa dan dialirkan menuju komponen utama dari kondensor melalui pipa-pipa kapiler menuju ke evaporator dan kembali kepada kompresor. Terus menerus sampai suhu ruangan itu dingin sesuai setting pengguna. Tampak di sini ya. Ini tanda merah ini panas ya. Jadi di sekitar dari kondensor ini panas. Ya, karena proses kondensasi yang ada pada outdoor ini menimbulkan panas. Oleh karena itu ada blower atau fan ya, kipas yang terpasang di sini untuk mengurai panas agar tidak menjadi overheater. Ya, namanya fan ya, fan outdoor ya, karena ada fan juga di indoor. Indoor ada yang berfungsi untuk mendinginkan ya, mendinginkan ruangan ya, mensirkulasikan udara yang ada di dalam ya, di dalam sirkulasi udara ruang itu diputar melalui evaporator. Ini ada cerobong indoor yang dipakai. Nah, ini warna biru ini sudah menjadi dingin ya. Nah, tentunya di remote dulu ya. Kalau model sekarang kan pakai remote, di remote. Yang kita remote memang bagian indoor, ada sensor remote yang dipakai untuk menghidup matikan serta mengatur level suhu, mengatur kecepatan fan blower indoornya ya. Tapi yang kerja itu adalah kompresor on atau kompresor off ya. Kemudian fan-nya di indoor berputar kencang atau berputar pelan. Oke. Nah, selanjutnya kita bicarakan tentang saringan refrigeran atau strainer. Ini filter ya, layaknya sebuah saringan teh gitu ya, layaknya sebuah filter ya. Ya, memang filter ya, saringan ya. Setelah membawa kalor atau panas di kondensor, refrigeran akan dipompa oleh kompresor ya, mengarah menuju ke filter. Nah, ini filter yang kita bicarakan. Ini akan menyaring ya, supaya kotoran tidak terbawa ya, tidak masuk di dalam instalasi refrigeran selanjutnya, tidak masuk ke pipa-pipa kapiler biar tidak mampat. Nah, jika kotoran seperti karat atau serpihan logam terbawa ke dalam pipa kapiler bisa menyebabkan kerusakan kompresor, bisa bikin macet ya. Nah, bisa juga menyebabkan penyumbatan di pipa-pipa kapiler ya. Ini Pak Ambang turunkan sebentar biar tidak nutupi si wajah cool ini ya. Oke. Nah ya, menyebabkan sistem pendinginan tidak bekerja secara optimal. Jadi seperti ini filternya ya. Kalau kita bedah dalam filter ini ada serat-serat ya, ada asbes ya, ada karbon ya. Nah, ini ada material seperti ini yang berfungsi untuk menyaring agar serbuk-serbuk ya dari putaran kompresor ya, rontokan-rontokan ya, serpihan-serpihan ya, ini tidak ikut terbawa, tidak bersirkulasi ke dalam instalasi pipa-pipa kapiler. Yang parah itu kalau sampai terjadi penyumbatan ya. Jadi fungsinya untuk menyaring
ya, kotoran-kotoran agar tidak masuk terbawa dalam proses sirkulasi gas refrigeran ya. Oke, nah ini evaporatornya. Nah, pada sistem pendingin AC split ya, evaporator terbentuk dari pipa tembaga dengan panjang dan diameter tertentu yang bentuknya lengkung-lengkung letter S seperti ini. Ya, ini yang bawah tampak ya, yang bawah tampak ya evaporator ya, seperti ini ya. Nah, konstruksinya melengkung ya seperti ini ya. Ada dua lapis, 1 2 1 2 1 2 1 2. Depan belakang, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Kalau kita hitung nih depan belakang 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 pipa-pipa kapiler, pipa-pipa evaporator yang membujur ya, membentuk letter S bolak-balik ke sana ya. Dan di sini ada sirip-sirip yang dipakai untuk proses membuat penyebaran ya suhu dingin yang ada di sini biar bisa dilewati udara. Nah, udaranya nanti menjadi dingin ya. Nah, seperti ini kawan ya. Sehingga lebih efektif menyerap panas dari udara ruangan yang bersirkulasi melaluinya. Jadi udara yang bersirkulasi di sini akan menjadi dingin ya, karena bersirkulasi melalui evaporator yang sudah dingin. Di evaporator ini bisa mencapai suhu 6 derajat ya, 7 derajat ya, bahkan bisa sampai minus 1 derajat ya. Ya, walaupun nggak sampai beku ya. Nah, tetapi suhu udara yang melewati dari sirip-sirip evaporator ini akan menjadi dingin dan menyebar melalui fan blower, sehingga di ruangan bisa mencapai suhu 17 derajat, 18 derajat, tergantung dari setelan pengguna. Nyetelnya suhu berapa ya. Nah, karena pipa evaporator ini dilewati refrigeran dengan suhu rendah, maka evaporator bisa mencapai suhu 5 derajat, jadi sangat dingin. Sudah pasti ya, hal ini akan membuat udara di sekitarnya yang tertiup oleh blower akan ikut menjadi dingin sesuai level setting dari pengguna. Oke, ini Pak Bambang kecilkan biar kalian nanti bisa menyimak apa yang sedang Pak Bambang tulis di sini ya. Oke. Nah, perhatikan kawan. Ya, dengan demikian suhu udara ruangan menjadi rendah, menjadi dingin ketika melewati sirip-sirip evaporator ini. Oleh karena itu tidak boleh sampai kotor. Di sini ini meskipun sudah diberi filter, ya, ini ada filter di bagian sini ya. Ya, ini tetapi tetap saja bisa kotor karena ruangan itu cenderung berdebu ya. Maka ruangan-ruangan AC sangat dilarang untuk dibuka jendela, dibuka pintunya karena debu-debu akan masuk dan akan mempercepat kotornya filter-filter udara di indoor ya, yang beresiko menjadi ya penyumbatan sirkulasi udara di daerah evaporator ini. Oleh karena itu ada kegiatan yang namanya service rutin. Ya, service rutin ini bukan reparasi, tetapi maintenance ya, pemeliharaan ya. Tapi di masyarakat menyebutkan service rutin, yaitu membersihkan filter-filter yang ada di indoor AC split ini. Ya, caranya ini dibuka kapnya. Ya, dibuka kabinet ya depan ini ada knob ya, kliknya yang bisa dibuka sana, lalu dilepas ini filternya, dilepas lalu dicuci ya pakai sabun ya, dicuci. Atau kalau kalian tidak mau melepasnya, kalian boleh semprot ya pakai jet stream ya. Nah, pakai jet steam ya. Nah, kalian jet steam disemprot, lalu di sini dipasang plastik kantong airnya, lalu selangnya dialirkan ke ember. Itu kalau kalian tidak menurunkan ya filter, atau filter kalian turunkan, kalian bersihkan terpisah filternya, namun evaporatornya ini yang kalian steam ya, yang kalian Anda semprot ya. Nah, seperti itu kawan. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Sekom ya. Siapa yang gabung, silahkan Pak Bambang cek dulu di YouTube ya.
di YouTube siapa yang gabung itu. Rupanya masih pada kerja ya. Oke, Pak Ambang lanjutkan ya. Nah, Pak Ambang lanjutkan dulu. Oke. Ya. Nah, itu di evaporator ya. Kemudian berikutnya kita bicara ya, setelah bicara evaporator, kita bicara berikutnya yaitu motor blower. Ada dua motor blower ya, blower yang ada di indoor dan ada blower yang ada di outdoor. Apa fungsi masing-masing? Blower yang di outdoor ini berfungsi untuk mendinginkan kondensor. Ya, nah ini Bapak dulu di sini motor blower, motor pengatur aliran udara. Kalau yang di indoor menggunakan motor stepper, ya. Kalau yang di outdoor menggunakan motor 220 ya. Motor 220 ini menggunakan 220. Jadi motornya ini ada motor kapasitornya. Kapasitor running. Jadi dia selalu bekerja berdasarkan ya coil dan kapasitor running. Nah, berfungsi mensirkulasikan udara dalam ruangan. Yang dalam ruangan ini yang indoor, sehingga udara ruangan dapat bersirkulasi melalui evaporator. Ini yang indoor ya. Oke, setelah udara melewati evaporator, aliran udara menuju ke ruangan dengan pengatur aliran udara motor stepper. Ini yang di indoor. Ya, Pak tambahkan biar nggak bingung yang di indoor ya. Karena yang tergambar ini ada gambar outdoornya. Nah, kalau yang indoornya ini yang sebelah sini tadi ya. Nah, bentar. Nah, ini yang di sini ya. Oke. Ini yang kelima ya. Nah, ini ya. Nah, yang di sini ya. Ini yang di indoornya ya. Oke, jadi di sini ada motornya. Ini yang motor stepper. Ya, sedangkan yang ada di sana, yang di sini ya, ini adalah outdoor. Ini menggunakan motor running kapasitor ya. Nah, ini fan-nya besar, ini fan-nya kecil. Nah, blower bekerja hingga temperatur udara mencapai keinginan pengguna sampai setting suhunya tercapai. Misalnya kalian setting pakai remote. Pengen dingin ya. 16 derajat, maka selama suhu ruangan belum mencapai 16 derajat, kompresor masih kerja terus. Ya, tetapi ketika suhu ruangan sudah mencapai 16 derajat sesuai dengan setelan yang menggunakan AC tersebut, maka akan click off. Nah, click off-nya dari mana? Click off-nya sensor suhunya ada di panel indoor. Ya, di indoor, di split bagian dalam gedung, dalam ruangan. Tetapi nanti akan ngedriver ke relay lalu mematikan kompresor yang ada di outdoor. Nah, ya, jadi tidak bisa dipisahkan antara pekerjaan indoor dan outdoor. Meskipun letaknya terpisah, tetapi fungsinya tidak terpisah. Ya, ketika temperatur udara ruangan mencapai suhu yang diinginkan, setting suhu remote control, maka kompresor akan off dengan sendirinya. Nah, kemudian ketika AC berputar, maksudnya sudah berputar sampai titik setting suhu dingin, kapan lagi Pak hidupnya? Nah, selama suhu itu terjaga dinginnya seperti setting awal, ya dia belum aktif. Ya. Outdoornya belum bekerja, kompresornya belum bekerja, maksud Pak Bambang itu ya, tapi indoornya masih ngeblower terus. Nah, sampai ruangan itu naik 1 derajat atau 2 derajat, misalnya jadi 18, 19, maka klik ya, klik kompresor kerja lagi untuk menghisap freon ya, kemudian mensirkulasikan melalui kondensor, melalui filter, dan kembali ke evaporator, dan masuk lagi kepada kompresor melalui akumulator. Ya, oke, sampai di sini apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat ya. Oke, rupanya semua pada tidur apa masih pada kerja ya, nggak apa-apa, nanti bisa di play sendiri ya. Mama lanjutkan ya. Nah, ini filter udara yang tadi Mama katakan yang harus sering-sering dibersihkan. Sesering mungkin ya, paling tidak 1 bulan lah sekali kalian membersihkan ini ya. Nah, kalau posisi membersihkan ini, maintenance standar di Kota Semarang sekitar 50 ya. Paling murah 35, rata-rata 50 sampai 75 tergantung medannya ya.
ya. Nah, ini pemasangannya standar itu kan di bawah 3 meter di dalam ruangan ya, di atas 2,5 meter ya. Nah, ini butuh alat ya, tangga ya, obeng minus untuk nyongkel ya, untuk nyongkel penutupnya ini ceklik gitu ya, dan melepas filternya ini. Baru kalian nyuci filternya pakai kuas atau pakai sikat ya, sama deterjen ya. Nah, ini memang tuliskan pada indoor AC split, saringan atau filter udara berfungsi menyaring udara yang melewati evaporator. Jadi ini bukan di dalam refrigeran, ini di mesin luar ya, maksudnya di mesin split indoor, di luar sirkulasi freon ya. Jadi yang difilter adalah udara dalam ruangan yang melewati evaporator, kan udara kan lewat sini nih. Nah, sehingga udara yang bersirkulasi dalam ruangan menjadi lebih bersih ya. Bahkan pada AC-AC split model kekinian ya, sudah dilengkapi dengan antibakteri ya. Jadi di filter-filter ini di bagian dalam ada ya, ada instalasi ya, tegangan tinggi ya, yang berfungsi untuk membunuh material-material makhluk mikroba ya. Ini Pak tuliskan di sini, membunuh bakteri atau anti racun untuk membasmi bibit penyakit ya. Tentunya menggunakan teknologi khusus yang namanya plasma ya. Nah, ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman, karena dalam filter-filter ini sudah pasti banyak debu dan kuman-kuman pun ikut masuk ke sana. Nah, disitulah dibunuhnya bakteri-bakteri. Selain itu juga dapat menyaring polutan berbahaya bagi tubuh yang terbawa melalui udara di dalam ruangan ya. Jadi seperti itu kawan. Nah, ini filternya dibersihkan paling tidak sebulan sekali ya. Syukur-syukur bisa tertib. 3 minggu kalau melihat ruangan kalian itu berdebu, sudah pasti di sana akan kotor. Tapi kalau kalian yakin ruangan kalian itu tidak banyak berdebu ya, ini bisa 2 bulan 3 bulan ya. Tentunya jangan sampai ini mampet ya, ini sampai banyak serabut-serabut kotorannya ya. Nah, ini kalian bersihkan ya. Gampang bersihkannya, yang penting kalian pakai kursi naik atau pakai tangga untuk melepas penutup depan ini dan mengambil filternya ini. Kalau ini lebar yang 1 pk-an ya, ini ada 2 filter kiri dan kanan. Dan kalau yang kecil itu bisa cukup 1 ya, jadi kiri kanan menjadi 1 filter. Oke, itu perihal filter. Sampai di sini apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Sekom. Kita lanjutkan ke kontrol panel. Nah, ke kontrol panel ya. Nah, kontrol panel yang dimaksud yaitu termistor. Ini yang akan membaca ya, membaca suhu ruangan, maka diletakkan di dalam unit indoor ya. Di sini ya, tampak ya, ada 2 sensor ya. Pak Bambang tunjuk pakai call out agar kalian lebih fokus mana yang sedang dibicarakan secara detail. Nah, perhatikan, Bambang kasih warna kuning biar jelas. Nah, ini ada sensor ya, ini evaporator, ini di bagian belakang filter ya. Ini filternya sudah dilepas ya. Ini pipa kapiler, pipa evaporator ya, yang tadi lapis 2 sebanyak 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, ini ya. Nah, bagian luar ini ada sensor suhu ruangan. Maka dia letaknya di luar dari ya, dari modul AC split bagian indoor ya. Luar tuh di sini sisi luar. Ini kalau sana sisi dalam. Nah, sedangkan yang di sini adalah sensor suhu pipa. Jadi ada 2 sensor, satu menyensor suhu ruang, satu menyensor suhu pipa. Ya. Suhu ruang ini berfungsi untuk mematikan sistem ya, sistem hidup matinya AC. Kompresornya hidup matinya pakai sensor suhu ruang. Sedangkan sensor suhu pipa ini untuk proteksi ya, untuk protector overload. Ini terminal-terminal unit kontrol yang terhubung dengan modul kontrol ya, sensor remote ya, kemudian overload,
kemudian komponen-komponen satu daya DC 12 volt 5 volt untuk kontrolnya. Nah, ini ada terminal-terminal yang terhubung dengan mesin mainboardnya, controller AC split bagian indoor. Perhatikan di sini ada sensor ya, seperti ini kawan. Ini kalau kita lihat detail. Nah, seperti ini ada yang double ya, ada yang single. Ini yang double ya. Nah, ini yang single ya. Jadi ini yang dipakai, yang dipasang di indoor. Ini yang dipasang di depan dari bagian evaporator ya. Nah, ini ada yang model double ya, seperti ini ya. Jadi ada dua yang dipasang, tentunya dua berfungsi untuk apa? Untuk lebih presisi membaca suhu ruangan ya, yang di bagian depan dari evaporator ya. Nah, harga dari sensor termistor ini atau sensor suhu ini berapa? Nah, yang paling murah 15.000 sampai 7.500 tergantung mereknya ya. Nah, yang mahal itu ongkos servisnya ya, karena harus membongkar dengan pengetahuan khusus dan perlengkapan khusus ya, seperti tangga ya, obeng, tester ya. Nah, pada komponen indoor AC split terdapat kontrol panel elektrik. Nah, di sana ada modul ya, ada modul yang berisi inputan tegangan AC 220 yang akan nanti dipakai untuk menghidupkan kompresor, juga menghidupkan blower outdoor, menghidupkan blower indoor, fan ya. Kemudian membaca suhu ya, ada IC juga yang akan berfungsi sebagai komparator pembanding antara suhu ruangan yang dikehendaki ya dengan pembacaan suhu yang ada di evaporator ya, sehingga nanti dapat memberikan keputusan hidup atau mati kompresor ya, hidup atau mati blower ya. Nah, di sini dituliskan berfungsi mengatur kerja mesin pendingin secara menyeluruh, dari mengatur kerja blower, kerja kompresor ya, motor fan ya. Itu kan fan-nya ya, blower yang indoor itu kan bisa bergerak begini ya. Apakah kalian ingin pergerakan begini ke bawah ya blowernya, atau ke tengah begini, atau dia berayun ya. Nah ya, nah itu kan menggunakan motor stepper yang bisa kalian remote sesuai kalian. Nah, ini bisa di remote kalau ada sensor remote ya, ada motor stepper yang bisa di drift, bergeraknya seperti mana yang kalian inginkan. Nah, itu diatur melalui pengendalian receiver remote ya, infrared tentunya. Kemudian ke modul ya, modul inilah yang namanya controller panel electrical dan sensor suhu termistor ya, kompresor kapan bekerja, fan outdoornya ya, atau kalian menggunakan timer ya, karena ada IC timernya ya, berfungsi untuk mengatur berapa jam sih kalian mau hidupkan. Nah, di situ yang namanya kontrol panel electrical. Karena terhubung dengan sensor suhu, maka disebut modulnya terkait dengan sensor suhu atau termistor ya. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom live chat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Stekom ya. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Pak Bambang coba cek di YouTube siapa yang sudah bergabung ya. Oh, rupanya masih pada tidur, masih pada kerja ya, sehingga belum mengikuti pemahaman materi ini ya. Oke, nggak apa-apa, Pak Bambang lanjutkan dulu, nanti silahkan bisa di play. Oke kawan, Pak Bambang lanjutkan ya. Nah, perhatikan sekarang yang namanya kondensor ya, sama halnya dengan kondensor di sistem refrigeran yang lain, misalnya AC mobil atau kulkas ya, sama ya, fungsinya sama di sini. Ketika refrigeran itu muncul melewati kompresor melalui komponen indoor ya, AC split melalui evaporator ya, menimbulkan kalor panas ya di kondensor, udara ruangan yang terbawa akan dibawa kondensor. Nah, panas nih dia nih. Komponen ini terbuat dari pipa tembaga yang dibuat berkelok-kelok dan dilengkapi sirip. Nah, hal ini bertujuan untuk melepas kalor udara terjadi secara efektif, dan kalor panas udara yang terbawa oleh refrigeran freon
lebih cepat dibawa atau dikeluarkan ya ke udara bebas keluar ruangan ya. Nah, akhirnya kondensor ikut panas. Karena proses itu jadi panas. Nah, ini kalau kalian lihat kondensor yang ada ini ada di outdoor. Nah, seperti ini ya konstruksinya. Dia dikonstruksikan melengkung ya. Ya, ini kompresor ya sama akumulator, kemudian relay, kemudian autonya ya, termostatnya. Ini fan-nya ya, ini kipasnya. Ini kipas apa, Pak? Ini kipas blower outdoor yang terletak di mesin outdoor yang dipakai untuk mendinginkan kondensor. Ini kondensornya, yang melengkung ini kondensornya ya. Nah, ini tidak boleh overheater ya. Ini hangat-hangat saja boleh ya, tidak sampai overheater. Nah, kalau sampai overheater, maka akan proteksi, akan overload nanti ya. Dan fan ini berarti tidak bekerja ya, tidak bekerja. Nanti kompresor akan sebentar hidup, sebentar mati, nyetek gitu ya. Nah, oke, ini letak dari blower outdoor, ini kondensornya, ini kompresor dan akumulatornya. Oke. Nah, sudah Pak Mas jelaskan ya, itu posisi dari kondensor ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan jawab di kolom live chat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Bambang Sekom. Nah, ini blower outdoornya ya. Nah, ini blower outdoornya ya. Ini blower outdoor ya, sama seperti dengan exhaust gitu ya. Nah, ini ya, ini untuk mendinginkan kondensor ya. Nah, disebut fan blower outdoor, berfungsi membuang panas pada kondensor ke udara bebas. Maka ada yang namanya pemanasan global, efek rumah kaca, karena bukan sekedar rumahnya kaca, tapi maksudnya adalah ketika semua orang menggunakan AC, memang dalam ruangan, dalam gedung yang menggunakan AC menjadi dingin, tetapi efeknya di luar ruangan justru menjadi semakin panas. Kenapa? Karena masing-masing outdoor memiliki kondensor, dan kondensor menambah panas menambah panas suhu luar ruangan. Nah, akibatnya Anda bisa bayangkan, kalau semua orang menggunakan AC, justru di luar rumah semakin panas. Ya. Nah, semakin panas inilah yang disebut dengan efek ya. Efek pemanasan global ya. Semuanya pengen dingin tapi di luar malah semakin panas. Harusnya bagaimana? Harusnya ya ditanamin pohon-pohonan biar sejuk secara alami ya. Nah, oke, tetapi masalahnya kalau di perkotaan ya, penuh dengan gedung-gedung bertingkat, mungkin sudah tidak ada space lagi buat pohon, sehingga tidak lagi bisa mengharapkan pendinginan udara menggunakan pohon. Beda dengan di perbukitan atau di perumahan atau di kampung yang masih bisa ditanami pohon-pohon, sehingga tidak butuh AC pun tidak ada masalah, tetap sejuk gitu. Nah, oke kawan, itu yang namanya fan blower outdoor ya. Sampai di sini apakah sudah paham? Silahkan jawab. Nah, ini akumulator kawan. Akumulator berfungsi untuk ya, perhatikan, menyimpan sementara, menampung sementara bahan refrigeran cair bertemperatur rendah. Jadi gas freon yang sudah disirkulasikan melalui kompresor kemudian menuju ke kondensor ya, menuju ke filter ya, masuk ke evaporator, sebelum kembali kepada kompresor ditampung di dalam akumulator. Maka disebut akumulator ini sebagai penampung sementara refrigeran cair bertemperatur rendah. Ya kan tadi lewat evaporator jadi dia rendah kan. Nah, termasuk juga kumpulan minyak pelumas evaporator ya. Pelumas kompresor ya. Nah, pelumas kompresor. Nah, oke, ini Pak Bambang sebentar. Pelumas kompresor ya. Nah, pelumas kompresor ya. Nah, ini ya ditampung sementara. Selain itu, akumulator memiliki fungsi mengatur sirkulasi aliran bahan refrigeran supaya dapat keluar masuk lewat saluran ya isap kompresor. Jadi biar tidak terlalu loss ya,
Karena kompresor itu sebetulnya bukan menerima cairan, ya, bukan menerima cairan dari freon, ya, maksudnya bukan freon cair, tetapi sudah berupa gas. Nah, di sini Pak Bambang tuliskan dengan warna merah, yaitu untuk mencegah refrigeran cair, ya, tidak mengalir ke dalam kompresor. Jadi yang masuk itu benar-benar hanya udara atau gas refrigeran saja, bukan air, bukan freon cair, ya. Nah, tapi gas freon, ya. Nah, akumulator mengkondisikan wujud refrigeran yang masuk ke kompresor tetap dalam wujud gas. Nah, apa dia berubah? Berubah ketika dia berjalan, ya, masuk ke evaporator. Maka kalau kalian perhatikan, baik di kulkas, evaporator kulkas maupun evaporator AC mobil, ya, evaporator AC split, evaporator AC sentral, AC floor. Nah, itu ketika proses pendinginan berlangsung ada bunyi kemerucuk. Ya, karena dia apa? Karena dia itu cair. Nah, di situ. Tapi nanti ketika mau masuk ke kompresor lagi tidak boleh dalam wujud cair. Maka akumulatorlah punya peranan untuk mengsetting, untuk mengubah, mengformulasikan agar freon cair, ya, berubah menjadi gas freon dan baru masuk ke kompresor. Maka letak dari akumulator ini bersebelahan langsung, ya, bersebelahan. Nah, nampak di sini, ya, dia menempel, ya. Nah, dia menempel, ya, di sebelah dari kompresor. Perhatikan, ini Pak Bambang tunjukkan biar kalian tahu maksudnya. Nah, dia menempel di sini, ya. Nah, ini ada inletnya, ini ada outletnya. Agar apa? Agar yang masuk nanti hanya berupa gas saja. Ketika wujud refrigeran berbentuk gas akan lebih mudah masuk dan tidak merusak komponen kompresor. Artinya apa? Menghisapnya enteng. Ya, kalau menghisapnya cair berat seperti pompa, gitu kan? Nah, ini inlet, ini outletnya, ya. Oke, seperti itu yang namanya akumulator pada AC split. Oke, sampai di sini apakah sudah paham? Ya, silakan bisa dijawab di kolom chat siapa yang bergabung, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Bambang anggap sudah paham semua. Karena sebetulnya kan hanya berubah lokasinya saja, ya. Kalau kalian sudah memahami refrigeran pada kulkas, sudah memahami refrigeran pada AC mobil, nah, ke AC ruang jauh lebih mudah, ya. Demikian juga pemahaman komponen masing-masing dari kompresor, kondensor, akumulator, filter, ya, atau dryer, kemudian evaporator, blower, semuanya memiliki fungsi yang sama, tidak jauh beda. Hanya bedanya tadi Pak Bambang katakan, kalau kompresor mobil, AC mobil itu putarannya dipengaruhi oleh putaran mesin, tidak menggunakan tegangan dari luar seperti 220, ya, magnet klaknya yang menggunakan 12 volt, ya. Kalau AC split, nah, kompresornya menggunakan 220. Kalau AC sentral yang 3 fasa menggunakan 380. Kalau refrigerannya untuk AC, untuk pabrik es, nah, itu menggunakan 220, ya. Untuk kompresor kulkas gunakan 220. Nah, seperti itu kawan, ya. Kalau kompresor yang dipakai di ini lemari es mininya mobil-mobil Mercy, nah, itu pakai 12 volt, ya. Tidak pakai inverter, ya, pakainya 12 volt. Oke, sampai di sini semoga paham dan bermanfaat. Pak Bambang tutup. Ini kuis untuk kalian bisa kerjakan. Jelaskan cara kerja sistem pendingin AC split. Dikumpulkan 1 pekan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain kesempatan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Thank you for watching.